Kepiawaian Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu di bidang militer. Dalam peperangannya di negeri Irak dan Persia, Khalid mulai menyerang Irak sebagaimana yang diwasiatkan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia menyerang melalui dataran tinggi dari selatan Irak. Daerah ini merupakan daerah yang seluruhnya berupa genangan air dan sungai-sungai. Cabang yang jumlahnya banyak sekali. Artinya ia merupakan daerah-daerah alam yang sulit dilalui untuk tugas militer. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengirim pasukan yang dipimpin Iyad bin Khanam untuk menyerang Irak dari arah utara. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan dua pasukan ini untuk bertemu di negeri Persia. Peperangan yang biasa terjadi antara Persia dan Romawi semuanya melalui utara. Adapun menyerangnya melalui jalur selatan adalah spekulasi yang sulit yang tidak diperkirakan oleh Persia sendiri. Ujian dari itu adalah kawasan selatan merupakan kawasan yang berhadapan dengan Jazirah Arab dan Persia, sebagaimana Romawi meremehkan bangsa Arab yang menempati padang pasir. Sepanjang sejarah, mereka adalah bangsa yang hanya berusaha memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak memiliki pengalaman di bidang peperangan dan pengaturan pasukan. Bahkan, peperangan ridho, yaitu kemurtatan, yang mereka alami adalah pandangan Persia hanyalah perang saudara yang biasa dilakukan orang-orang Arab sejak zaman dahulu, di mana kabilah yang kuat menyerang kabilah yang lemah. Adapun Persia dan Romawi adalah dua negara yang besar yang memiliki pasukan yang sangat kuat dari segi jumlah dan peralatan. Oleh karena itulah, penaklukan kaum muslimin terhadap Irak dari arah selatan merupakan serangan strategis yang mengejutkan Persia. Khalid bin Al-Walid juga menggunakan taktik perang yang mengejutkan. Semua serangannya bersifat cepat. Bangsa Persia tidak mengenal kecepatan gerak seperti ini. Biasanya mereka dalam menghadapi musuh yang datang melakukan persiapan-persiapan yang cukup. Sebagai contoh, dalam perang Al-Hasid dan Al-Khanafis, ketika itu Khalid tidak berada di Al-Hira, akan tetapi Al-Qaqa mengirim dua pasukan ke Al-Hasid dan Al-Khanafis untuk menguasai kawasan sebelum pasukan Persia datang ke sana. Jaraknya 1000 km dari Al-Hira, sementara berita sampai dari Al-Madain ke Al-Anbar, lalu ke Al-Hira, kemudian ke Al-Hasid dan Al-Khanafis. Jarak ini dari tempat Al-Qaqa sekitar 400 km. Lalu Al-Qaqa mengirim pasukan dengan menempuh jarak 400 km lebih cepat daripada pasukan Persia yang menempuh jarak 100 km saja. Hal ini menunjukkan cepatnya mobilisasi pasukan Islam dan sangat lambatnya mobilisasi pasukan Persia saat itu. Perang Athina dan Az-Zamil juga demikian. Kedua tempat ini jaraknya sekitar 150 km dari kawasan Al-Masakhid. Meskipun demikian, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu berangkat dari Al-Masih ke Athina dan Az-Zamil dalam waktu yang sangat singkat. Perang Al-Masih terjadi pada tanggal 17 Sya'ban, sementara perang Athina dan Az-Zamil terjadi pada tanggal 25 Sya'ban. Jarak antara dua tempat ini sekitar 8 malam perjalanan. Pasukan Islam sampai di Athina dan Az-Zamil di satu malam saja. Hal ini adalah sesuatu yang mengherankan pasukan Persia yang sudah maju. Bahkan mereka menyangka bahwa pasukan Arab dari golongan jin, bukan dari golongan manusia. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu juga pintar memilih posisi perang. Dalam perang Hazimah, Khalid berniat mengarah ke Al-Hafir, sebuah daerah yang terletak di barat Hazimah. Ketika pemimpin Al-Ablah dan Hazimah Hurmuz mengetahui hal ini, ia memberangkatkan pasukannya ke Al-Hafir. Khalid bin Al-Walid mengetahui langkah pasukan Hurmuz ini, maka Khalid mengubah arah. Khalid segera beralih ke Hazimah dan memilih tempat perang. Pasukan Persia datang dengan tanpa persiapan untuk melawan pasukan Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid juga memilih Al-Wulja sebagai medan perang. Pasukan Bahman Zawai datang dari Al-Madain ke Al-Midar di timur Sang Dajla. Pasukan Andar Zakar datang dari Al-Madain ke Al-Wujla. Mereka ingin menyerang Khalid dari selatan. Ketika mengetahui pergerakan mereka dan khawatir pasukannya dikepung pasukan Persia dari utara dan timur, Khalid menarik pasukannya dari Al-Midar ke Al-Wulja. Khalid memilih Al-Wulja sebagai medan perang. Khalid dapat mengalahkan pasukan Andar Zakar dan mengalahkan Bahman Zawi dalam perang Alai setelah itu. Khalid juga menggunakan taktik baru dalam peperangan, yaitu menyembunyikan sebagian pasukan sebagaimana yang dilakukan pasukan Tartar Mongol setelah itu. Di samping itu, pasukan Islam mampu melakukan mobilisasi yang sangat cepat. Persia saat itu tidak mengenal persembunyian pasukan atau mendengarnya. Dalam perang Al-Wulja, Khalid menyembunyikan dua pasukan yang tidak ikut dalam peperangan. Salah satunya dipimpin oleh Bashar bin Abi Ram dan yang lain dipimpin oleh Sa'id bin Murrah. Ketika perang berlangsung dengan secara hebat dan kesabaran dua pasukan yang bertempur hampir habis, Khalid beri syarat kepada pasukan yang bersembunyi. Mereka mengitari pasukan Persia dan menyerang mereka dari belakang. Ini adalah kemenangan besar pasukan Islam. Khalid bin Al-Walid juga menggunakan taktik baru dalam penaklukan Al-Anbar.
Taktik perang ini mengejutkan pasukan Persia. Al-Anbar dikelilingi oleh parit yang dalam, di mana kuda tidak mampu melompatinya. Parit ini menjadi penghalang besar bagi pasukan Muslim. Khalid membuatkan 1000 mata musuh dengan panah-panah. Khalid membutakan 1000 mata musuh dengan panah-panah. Kemudian Khalid memerintahkan unta-unta yang lemah disembeli untuk diletakkan ke dalam parit agar dapat dilalui kuda-kuda. Setelah semua itu dilakukan, pasukan Islam menyeberangi parit dan menjebol pintu benteng. Dengan itu, penghuni benteng dan pasukan Persia menyerah kepada pasukan Islam. Biasanya, pasukan berperang pada siang hari dan pada malam hari mereka beristirahat. Perang pada waktu malam bukanlah cara yang disenangi sepanjang sejarah, bahkan ratusan tahun secara zaman Khalid. Hal itu karena pada malam hari pasukan tidak mampu mengetahui tempat-tempat yang aman dan tempat-tempat pasukan. Akan tetapi, Khalid menggunakan cara baru dalam penyerang Persia. Bangsa Persia tidak mengenal cara ini dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Khalid menyerang mereka pada waktu malam, sebagaimana yang ia lakukan dalam perang Al-Masih. Khalid menyerang dari 3 arah. Dengan cara ini pasukan Islam mengalahkan pasukan Persia. Khalid mengulangi cara ini dalam perang Athina. Ia telah mengambil banyak pelajaran dari Al-Masih. Karena itu, tidak ada seorang musuh pun yang berhasil lolos dari penyerangan Khalid terhadap mereka di Athina. Begitu juga Khalid berpindah ke Athina pada malam yang sama sebelum fajar dan melakukan serangan mendadak terhadap mereka sehingga mengalahkan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa akidah perang yang dimiliki kaum muslimin berbeda dengan akidah bangsa Persia. Kaum muslimin berperang dengan niat meninggikan kalimat tauhid dan senang mati syahid. Bahkan dalam surat-suratnya Khalid merasa bangga dengan ini. Ia mengatakan bahwa ia datang dengan pasukan yang menyukai kematian sebagaimana musuh menyukai kehidupan. Kepiawaian perang disertai dengan akidah seperti ini menyebabkan 1 orang dari pasukan Islam sebanding dengan 1000 orang dari pasukan Persia dalam pertarungan dan peperangan. Bahkan dalam penaklukan Al-Anbar, pasukan Islam mampu membutakan 1000 mata musuh. Ini adalah keahlian yang tinggi dalam menggunakan alat panah sehingga tepat mencapai sasaran. Hal itu ditambah lagi kemampuan yang tinggi dalam pertarungan 1 lawan 1. Dalam semua peperangan yang dilakukannya, Khalid memulai penyerangan terlebih dahulu. Ia tidak menunggu musuh menyerang terlebih dahulu. Pasukan yang melakukan serangan terlebih dahulu memiliki 50% kemenangan. Ketika kekuatan serangan ini besar, maka persentase kemenangan juga semakin besar. Namun, secara umum pasukan yang melakukan serangan terlebih dulu memiliki persentase kemenangan paling tidak 50%. Inilah yang menyebab kekalahan dalam barisan pasukan Persia. Khalid bin Al-Walid lebih suka memulai serangan. Sebagai contoh perang Al-Midar, penyeberangan tepi laut Arab, perang Al-Wujah, penarikan pasukan dari Al-Midar secara total menuju Al-Wujah, perang Ain At-Tamar dan lainnya. Semua ini serangan-serangan mendadak yang memenangkan kaum muslimin dalam peperangan mereka melawan bangsa Persia. Ketika Ibnu Az-Zaba membuka sungai-sungai cabang di Al-Maqar dan menutup sungai Yupar sehingga kapal-kapal Khalid bin Al-Walid bergerak di sungai dari Amkhasyah menuju Al-Hira, maka Khalid segera menuju Al-Maqar bersama sekelompok pasukannya dan memerangi Ibnu Az-Zabah. Khalid berhasil membunuhnya dan mengalahkan pasukan. Sementara itu kapal-kapal Khalid masih ada di sungai. Khalid membuka sungai Yupar dan menutup sungai-sungai cabang. Dengan itu kapal-kapal Islam kembali berlayar dari arah Amkhasyah menuju Al-Hira. Reaksi Khalid yang cepat ini berpengaruh terhadap Az-Zabah. Az-Zabah menarik pasukannya dari Al-Hira dan membiarkan untuk penduduknya. Begitu juga reaksi cepat Al-Qaqa bin Amru dalam perang Al-Hasid.